Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel pribadi saya. Pada video ini kita akan bahas masih kita membahas pembagian harta waris. Untuk video ini kita akan bahas tentang pembagian bapak dan ibu. Nah, sebelum kita bahas bagian bapak dan ibu, yang perlu diketahui adalah walaupun memang yang akan kita bahas hari ini bapak dan ibu, tetapi sebetulnya bapak dan ibu ini dalam pembahasannya merupakan suatu tambahan dari video sebelumnya yang kita bahas, yaitu tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi pada intinya walaupun memang judulnya bapak dan ibu tapi yang akan kita bahas hari ini 4 bagian atau 4 orang atau 4 ahli waris: anak laki-laki, anak perempuan, bapak dan ibu. Jadi intinya ya bapak dan ibu ini merupakan tambahan dari bagian yang sebelumnya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu, nanti biar nggak bingung ketika membahas tentang bapak dan ibu, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, kita bahas dulu contoh soal untuk mereview materi sebelumnya tentang pembagian anak laki dan anak perempuan. Di sini sudah saya sediakan contoh soal, ya. Jadi ada 4 anak laki dan 4 anak perempuan, hartanya 600 juta. Jadi kalau contoh soal lengkapnya begini, ada seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, ya. Sedangkan harta yang ditinggalkan adalah senilai 600 juta rupiah. Itu contoh soalnya, ya, contoh kasusnya yang terjadi di masyarakat, contohnya. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah sudah saya uraikan di video sebelumnya, ya. Jumlah anak laki-laki dikali 2, ya. Jumlah anak perempuan tetap dikali 1. Jadi berapa? Jadi anak laki-laki bagiannya ini untuk bagian, ya, bukan jumlah, ya. Ya, bukan jumlah anaknya. Kalau tetap jumlahnya tetap tidak berubah, ya. Jadi bagian anak laki-laki seluruhnya 8 bagian, ya. Artinya per orang itu 2 bagian. Nah, anak perempuan karena ada 2 orang, berarti semuanya bagiannya adalah 2. Bagian semua anak perempuan 2, per orang bagiannya tetap 1. Ya. Jadi seluruhnya berapa bagian? Nah, jadi seluruhnya ada 10 bagian. Ya. Kemudian penyelesaiannya seperti apa? Gampang saja. Ya. Tinggal 600 juta dibagi 10. Berapa? 60 juta. Ya. Nah, itulah bagian satu anak perempuan. Jadi satu anak perempuan bagiannya adalah 60 juta. Anak laki-laki satu orang berapa? Tinggal dikali 2 sama dengan 120 juta. Ya. Sekarang kita buktikan benar nggak totalnya 600 juta rupiah. Ya. Anak laki-lakinya ada 4, jadi kita kali 4 sama dengan 480 juta. Bagian anak laki-laki bagian anak perempuan 60 juta, karena ada 2 orang dikali 2 sama dengan 120 juta. Berapa totalnya? 600 juta. Jadi fix, ya. Sudah sesuai dengan yang ini. Oke, paham ya teman-teman, ya? Kalau sudah paham, nah sekarang kita masuk pembahasan tentang bapak dan ibu. Nah, ini sudah saya sediakan rumusnya. Jadi saya jelaskan rumusnya. Ya, anak laki-laki, ya ini ahli waris, ya. Ini tabel ahli waris, ini tabel bagian atau furudul muqaddarah, dan ini syarat-syaratnya. Ya, nah, anak laki-laki itu mutlak mendapatkan asobah atau sisa, tidak ada syarat. Kenapa? Dia mutlak, dia akan dapat itu semua. Kemudian anak perempuan, dia akan mendapat asobah jika syaratnya ada anak laki-laki, ya. Nah, ketika begini kondisinya, berlakulah rumus yang ini. Nah, gitu. Paham, ya? Nah, kemudian anak perempuan. Nah, sekarang kalau nggak ada anak laki-laki, ini syarat, ya, maka anak perempuan dapat setengah. Anak perempuan dapat setengah. Syaratnya apa? Yang pertama, tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, jumlah anak perempuannya 1 orang atau dia sendirian. Ya. Kemudian yang kedua, anak perempuan juga dapat 2/3. Syaratnya apa? Yang pertama, tetap tidak ada anak laki-laki,
dan jumlahnya lebih dari satu orang, ya 2 orang atau lebih. Kemudian bapak, ya, kemudian bapak bagiannya seperenam, ya. Syaratnya apa? Jika ada anak, ya. Kalau ada anak maka dia jumlah seperenam. Nah, kalau nggak ada anak, ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, jadi bagian bapak, maaf, ini tidak ada anak laki-laki, ya. Nah, tidak ada anak. Nah, jika tidak ada anak laki-laki, maka bagian bapak itu seperenam plus asobah atau sisa. Nah, sedangkan bagian ibu ini seperenam, ya. Syaratnya jika tidak ada anak dan saudara. Kemudian sepertiga jika seperenam jika ada anak dan saudara. Kemudian sepertiga jika tidak ada anak dan saudara. Yaitu bagian ibu. Oke, mungkin agak bingung, ya. Kalau agak bingung, sebetulnya tidak perlu dipahami. Nanti ini menjadi patokan, rumus ini menjadi patokan ketika ada permasalahan kita analisa. Jadi masing-masing itu bagiannya berapa. Oke, sekarang kita masuk biar lebih mudah. Ya, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Soal yang pertama, ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari bapak, ibu, anak laki-laki 1 orang, ya. Kemudian 2 anak perempuan. Harta warisannya 600 juta. Ya, kita pakai 600 juta terus deh biar gampang. Ya. Nah, 600 juta rupiah. Ya, penyelesaian nomor 1. Ke sini aja biar agak gampang. Ya, nomor 1. Ahli warisnya yang pertama adalah bapak, kemudian ibu, kemudian anak laki-laki, kemudian 2 anak perempuan. Itu, ya. Nah, bagian bapak berapa? Coba kita analisa, ya. Kita analisa. Bagian bapak seperenam dan seperenam plus asobah. Syaratnya lihat, jika ada anak, ya, maka dapat seperenam. Jika tidak ada anak maka seperenam plus. Jika tidak ada anak laki-laki maka seperenam asobah. Nah, dalam kondisi begini ternyata ada anak laki-laki, maka bagian bapak seperenam. Ya. Nah, ada anak laki-laki kan, maka dia seperenam. Ya, ada anak seperenam. Nah, kemudian tidak ada anak laki-laki seperenam plus asobah. Sedangkan sini ada, maka dia bagiannya seperenam. Paham, ya? Kemudian ibu bagiannya berapa? Kita analisa lagi. Ibu seperenam jika tidak ada anak dan saudara. Sepertiga jika tidak ada anak. Seperenam jika ada anak dan saudara. Sepertiga jika tidak ada anak dan saudara. Nah, kita lihat ini ada anak, maka bagian ibu seperenam. Ya. Kemudian bagian anak laki itu sudah pasti asobah. Kemudian 2 anak perempuan. Nah, kita lihat nih, hati-hati untuk yang anak perempuan. 2 anak perempuan. Jika 2, dia dapat berapa? Nah, jika lebih dari 1 orang, dia dapat 2/3. Tapi lihat syaratnya. Tidak ada anak laki-laki. Sedangkan di sini ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, dia mutlak dapat asobah bersama anak laki-laki. Itu, ya. Nah, ini insyaallah sudah pas. Kuncinya ada di sini. Ketika ini salah, maka untuk selanjutnya pembagian salah. Kalau ini sudah benar, tinggal menghitung saja, ya. Tinggal menghitung saja. Sekarang hartanya 600 juta, ya. Hartanya 600 juta. Nah, berarti gimana? Tinggal dikali 600 juta. Ya. Tinggal dikali 600 juta. Bagian bapak berapa? Bagian bapak berarti 600 dibagi 6 sama dengan 100 dikali 100 sama dengan 100 juta. Ya, ini udah mutlak milik bapak. Milik ibu berapa? 600 dibagi 6. Lihat, 600 dibagi 6 sama dengan 100 dikali 1 sama dengan 100 juta. Ini mutlak bagian ibu. Ya. Paham, ya? Kemudian sekarang kita tinggal mencari bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ingat, mereka mendapat asobah. Asobah itu maksudnya sisa, ya. 600. Nah, kalau bapak 100, ibu 100, sedangkan hartanya 600, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 400 juta.
Nah, 400 juta inilah dibagi oleh satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Pembagiannya seperti apa? Ya, berlaku yang rumus yang di atas ini tadi. Ya, berlaku rumus yang di atas. Artinya apa? Tinggal ya, satu anak laki-laki, dua anak perempuan, dikali 2 dikali 1 sama dengan 2 sama dengan 2, 4 ya, tinggal ya, 400 dibagi 4 berapa? 100. Udah. Maaf ya, 400 dibagi 4 sama dengan 100. Inilah bagian satu anak perempuan 1 juta. Bagian anak laki-laki tinggal dikali 2, berarti 200 juta. Paham ya? Ya. Kalau mau dibuktikan silakan dibuktikan sendiri. Ya, betul nggak ketika dijumlahkan seluruhnya 600 juta. Lihat, bapak 100, ibu 100, 200, anak laki-laki ada satu ya tetap ya. Tambah 200, 400. Nah, bagian anak perempuan ada 2 orang. Lihat, 100 dikali 2 sama dengan 200. Ditambah ini tadi sama dengan tetap 600 juta. Berarti pas. Kalau sudah pas berarti tepat jawabannya. Oke. Kemudian sekarang kita contoh kasus kedua. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari bapak, ibu, dan anak perempuan satu ya. Anak perempuan satu, tetap hartanya 600 juta. Kita tulis bapak, ibu, satu anak perempuan. Kemudian kita analisa lagi, bapak bagiannya berapa bapak? Nah, lihat, jika tidak ada anak laki-laki maka dia dapat 1/6 plus asobah. Nah, ya kan? Ya, 1/6 atau 1/6? Nah, 1/6 atau 1/6 plus asobah bagian bapak? Yang betul ada 1/6 plus asobah. Ini tadi, tidak ada anak lagi. Sedangkan yang ada cuma anak perempuan. Ibu 1/6 ya. Ibu 1/6 karena apa? Jika ada anak dan saudara. Ada anak perempuan. Kan? Anak perempuan berapa? Nah, sekarang ini nggak ada anak laki-laki, berarti berlaku bagian yang 1/2 dan 2/3. Tinggal dilihat jumlah anak perempuannya berapa. Dan ternyata cuma 1, berarti jumlah anak perempuan 1/2. Katanya 500 juta, tinggal dikali 600. Ini asobahnya kita belangkang, kita sisihkan dulu. Karena kita lihat ada sisa nggak sih sebetulnya gitu. Nah, bapak berapa? 600 ya. 600 dibagi 6 sama dengan 100 dikali 1 sama dengan 100 juta. Ini bagian bapak. Ya, 100 juta. Ibu 600 dibagi 6 sama dengan 100 dikali 1 sama dengan 100 juta juga. Ya. Kemudian anak perempuan 600 juta ya, 600 juta. Bagian mana setengah? Yaitu 600 dibagi 2 berapa? 300 juta dikali 1 sama dengan 300 juta. Kita lihat ada sisa enggak? Oh, ternyata setelah dijumlahkan masih 500, berarti masih ada ya sisa 100 juta. Nah, maaf. Nah, 100 juta inilah jadi bagian dari bapak sisanya. Nah, jadi bagian bapak adalah 100 juta plus 100 juta sama dengan 200 juta. Inilah bagian bapak. Gitu. Silakan dijumlahkan 200 tambah 100, 300 tambah 300 sama dengan 600. Oke, cukup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian video kita pada hari ini. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.